Yahudi menyaksikan rumahnya rata dengan tanah, berlinang air mata. Kata Yahudi dalam hati, begini nasib rakyat kecil, diperlukannya waktu kampanye doang. Diperluinnya waktu kampanye doang. Belum jadi pejabat mah janji nggak bakalan gusur rakyat. Begitu sudah jadi pejabat tetap saja geser-geser rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat DKM Masjid Raya Ubudiyah, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Manusia yang paling sukses di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu yang demikian singkat, 23 tahun, 13 tahun bertugas di Mekah, 10 tahun bertugas di Madinah. Masa dinasnya cuma 23 tahun. Islam mampu menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki kota Persia dan Bizantium, sampai kemudian hingga sekarang mewarnai 2/3 belahan bumi ini dengan ajaran agama Islam. Apa kunci keberhasilan dakwah baginda Nabi? Pertama, dalam berdakwah menyiarkan agama Islam, prinsip Nabi itu yasiru wala tu'asiru, basiru wala tunaffiru. Mudahkan orang, jangan dipersulit. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Inilah prinsip dakwah baginda Nabi, sehingga dakwahnya mampu diterima oleh kalangan lapisan masyarakat. Sebab apa? Prinsip dakwah yang beliau sampaikan adalah ajaran Islam itu mudah, jangan dipersulit. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Kita lihat saudara, dalam Islam itu ada yang disebut taklilut takalif. Apa taklilut takalif? Menyedikitkan beban. Prinsipnya, setiap ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan kemampuan fisik kita. Itulah taklilut takalif. Setiap ibadah yang dikerjakan sesuai dengan kemampuan manusia. Ibadah ada, ibadah hadir bukan untuk memberatkan manusia, justru untuk mempermudah kehidupan manusia. Taklilut takalif. Bahasa ringannya begini, saudara,
Kalau kemampuan kita berkurang dalam mengerjakan satu ibadah, otomatis penekanan terhadap ibadah itu ikut menurun. Inilah taklilut takalif. Saya ulangi, kalau kemampuan kita dalam mengerjakan satu ibadah berkurang, otomatis penekanan terhadap ibadah itu ikut menurun. Ayo kita lihat. Sholat itu hukumnya wajib. Sholat, berdiri di dalam sholat itu hukumnya wajib. Saya tanya, berdiri ketika kita sholat wajib apa tidak? Wajib apa tidak? Wajib. Pak, saya kalau sholatnya berdiri terlalu lama, dengkul saya gemetaran, Pak. Boleh nggak saya sholat sambil duduk? Boleh tak kira-kira sholat sambil duduk? Boleh. Kalau kemampuan kita berkurang, penekanan terhadap ibadah itu ikut menurun. Inilah taklilut takalif. Saya sholat kalau berdirinya terlalu lama, dengkul gemetar, Pak. Boleh tak sholatnya sambil duduk? Boleh. Bukan main. Ibadah mengikuti sesuai dengan kemampuan kita, tidak memaksakan. Karena itu kalau ada orang yang bilang Islam itu agama yang memaksakan, Islam itu agama yang sulit, kalau ada yang ngomong kayak begini, itu orang goblok. Jelas? Jelas? Islam tidak memaksakan kok. Justru ajaran agama Islam memudahkan kehidupan masyarakatnya. Pak, saya sholat kalau duduknya terlalu lama, pantat saya ambeien, Pak. Boleh nggak saya sholat sambil berbaring? Boleh apa enggak? Boleh, saudara. Luar biasa agama Islam ini. Memudahkan, bukan mempersulit. Pak, saya sholat kalau berbaringnya terlalu lama, pinggang saya encok, Pak. Boleh nggak saya sholat pakai isyarat? Boleh apa enggak? Boleh. Luar biasa memudahkan manusia dalam menjalankan agama. Sholat hukum asalnya wajib berdiri. Kalau nggak sanggup, boleh duduk. Kalau nggak sanggup, boleh berbaring. Kalau nggak sanggup, boleh pakai isyarat. Kalau pakai isyarat masih tidak sanggup, cepat-cepat bawa ke Masjid Ubudiyah, kita sholatkan rame-rame. Innalillahi wa inna ilaihi. Sebentar, ada iklan dulu sebentar. Terima kasih. Ada 2 botol, banyak bener ini. Yang kedua nih, contoh yang kedua, Islam itu memudahkan, bukan mempersulit. Dahulu di zaman baginda Nabi, datang seorang laki-laki melapor. Halaktu ya Rasulullah, celaka saya ya Rasul. Kata Nabi, celaka kenapa mas? Ano ya Rasul, siang-siang bulan puasa, saya nggak kuat sama istri saya, terpaksa saya nyelonong. Rupanya pengantin baru ini. Syahwatnya tinggi, tegangannya besar, nggak kuat nahan nafsu, terpaksa melanggar perintah. Tapi bagus,
Orang ini walaupun melanggar perintah, jujur lapor sama Nabi, ya Rasul maafkan saya, siang-siang bulan puasa saya sama istri nggak kuat, terpaksa saya nyelonong. Kata Nabi, nyelonong bagaimana mas? Ya nyelonong, ya nyelonong. Ya sudah, kalau kamu melanggar perintah, bayar dendanya. Apa ya Rasul dendanya? Merdekakan budak. Ya Rasulullah, maaf, saya nggak punya budak. Nggak punya budak? Nggak punya. Kalau kamu nggak punya budak, yang kedua lah dendanya. Apa ya Rasul? Kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut, mutatabi'ain. 2 bulan puasa berturut-turut sebagai dendamu. Nggak boleh diselang-seling. Bagaimana? Sanggup? Maaf ya Rasul, saya nggak sanggup puasa 2 bulan. Jangankan 2 bulan, yang sebulan saja saya nyelonong. Bagaimana yang 2 bulan, bisa 2 kali nyelonong saya. Ya sudah, kalau kamu nggak sanggup, yang ketiga. Apa ya Rasul? Kasih makan 60 fakir miskin, 1 orang 1 mud. 1 mud itu takarannya sampai kenyang. Kasih makan 60 fakir miskin sampai mereka kenyang. Enggak sanggup ya Rasul. Enggak sanggup, enggak sanggup. Jangankan kasih makan 60 fakir miskin, di rumah istri saya itu sehari masak, 3 hari libur. Rasul masuk ke dalam ruangan, enggak lama beliau keluar bawa sekeranjang korma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mas, ini korma kamu bawa pulang. Nanti sedekahkan sama orang yang paling miskin di kampung kamu." Ya Rasulullah, apalagi di kampung saya orang yang paling miskin saya. Ini kalau bahasa Jakartanya ini orang belangsak bener ini Pak. Apa jawab baginda Nabi? Nabi tersenyum, kemudian beliau berkata, ya sudah, bawa pulang korma itu, kasih makan anak dan istrimu. Kita lihat nih, melanggar perintah, menabrak ibadah, bukan denda yang dia dapat, keringanan, bahkan sekeranjang sedekah, sekeranjang korma dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Ini prinsip dakwah yang disampaikan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, prinsip dakwah baginda Nabi itu diantaranya al-musawwat bainan nas fi takallifil ahkam. Seluruh manusia statusnya sama, tidak ada perbedaan ketika berhadapan dengan hukum. Hukum dalam Islam tidak tebang pilih dan pandang bulu. Bahkan satu peristiwa, orang-orang pernah datang membujuk baginda Nabi. Ada seorang wanita muda terhormat melakukan pencurian. Orang-orang datang menghadap baginda Nabi untuk memintakan keringanan hukuman pencurian tersebut. Apa jawab baginda Nabi? Lau anna Fatimatal bintal Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat, andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, aku sendiri bapaknya yang akan memotong tangannya. Semua manusia sama ketika berhadapan di depan hukum.
Hukum tidak pilih kasih, tidak pandang bulu. Sebab yang sering membuat satu masyarakat hancur, yang sering membuat satu daerah tenggelam, bahkan yang sering membuat satu negara hancur binasa, karena sering pilih kasih dan pandang bulu terhadap hukum. Kalau orang kaya berkuasa salah, hukum sering tidak tahu. Tapi kalau rakyat miskin yang bersalah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Hukum pilih kasih, hukum pandang bulu. Kalau hukum pandang bulu, tentu yang enak yang banyak bulunya. Siapa? Monyet. Betul? Maka Islam tampil al-musawwat bainan nas fi takallifil ahkam. Semua manusia statusnya sama di depan hukum. Tidak ada warga kelas 1. Hukum dalam Islam hukum dalam Islam tidak mementingkan kelompok, pribadi maupun golongan. Bahkan hukum dalam Islam berpihaknya kepada nilai-nilai kebenaran. Hukum dalam Islam berpihak pada nilai-nilai kebenaran. Kalau kebenaran yang muncul, maka yang lahir kemudian rasa keadilan. Sejarah mencatat berbagai macam peristiwa. Saya ingin menyampaikan satu peristiwa saja. Orang lain agama dalam berperkara di pengadilan Islam dimenangkan oleh pengadilan tersebut. Ya Allah, luar biasanya hukum agama kita ini. Orang lain agama berperkara di pengadilan Islam, dimenangkan orang lain agama tersebut. Di zaman Ammar bin As jadi gubernur Mesir, satu hari Ammar bin As santai-santai di istananya yang megah dan mewah. Di depan istana gubernur Ammar bin As ada gubuk reot punya orang Yahudi. Gubernur panggil ajudan. Ajudan, saya Pak Gubernur. Di depan istana saya itu gubuk milik siapa? Orang Yahudi, Pak Gubernur. Kau panggil Yahudi, hadapkan ke saya. Dipanggil Yahudi, dihadapkan kepada Gubernur Ammar bin As. Yahudi, saya Pak Gubernur. Di depan istana saya itu gubuk kamu ya? Betul Pak Gubernur. Sudahlah. Sudah bagaimana Pak Gubernur? Begini, saya beli gubuk kamu. Kamu ngomong saja, sebutkan mau berapa, saya bayar. Sebab di atas tanah kamu itu nanti saya akan bangun proyek masjid yang megah dan mewah. Kamu ngomong saja minta berapa, saya bayar. Maaf Pak Gubernur, saya nggak mau jual. Saya ganti rugi 2 kali lipat. Saya nggak mau. Saya ganti rugi 3 kali lipat. Maaf Pak Gubernur, jangankan ganti rugi 3 kali lipat, 10 kali lipat juga saya nggak mau. Yang namanya ganti rugi kan biar diganti tetap saja rugi. Saya nggak mau jual. Ya sudah, Yahudi, kalau kamu nggak mau jual, kamu jangan menyesal ya. Pulanglah Yahudi ini. Besok petang Yahudi pulang dari ladang, dia saksikan gubuk reotnya hancur, rata sama tanah, hancur, dibolduser sama Satpol PP. Satpol PP-nya Ammar bin As. Yahudi menyaksikan rumahnya rata dengan tanah, berlinang air mata. Kata Yahudi dalam hati, begini nasib rakyat kecil.
Diperlukannya waktu kampanye doang. Diperluinnya waktu kampanye doang. Belum jadi pejabat mah janji nggak bakalan gusur rakyat. Begitu sudah jadi pejabat tetap saja geser-geser rakyat. Lama Yahudi termenung, akhirnya dia sadar. Apa kata Yahudi? Amr bin As kan cuma gubernur. Di atas gubernur kan ada lagi jabatan yang lebih tinggi, khalifah, presiden. Saya mau lapor sama Khalifah Umar bin Khattab, cari keadilan. Yahudi belum pernah bertatap muka dengan Khalifah Umar bin Khattab, tapi karena ingin mencari keadilan, nekat Yahudi ini berangkat dari Mesir ke Madinah untuk berjumpa sang Khalifah Umar bin Khattab. Sampai di pintu gerbang kota Madinah, ini Yahudi celingukan. Celingukan apa bahasa sininya? Celingak, celinguk. Yahudi ini kebingungan. Wajar dia kebingungan. Kenapa? Dia belum pernah lihat wajah Khalifah Umar itu macam mana. Bingung dia, nggak tahu mau nyari siapa. Dari kejauhan dia lihat ada seorang laki-laki berteduh di bawah pohon korma. Dia hampiri lalu dia tanya, "Selamat siang Pak." "Siang. Bapak kenal Khalifah Umar bin Khattab?" "Kenal." "Khalifah Umar bin Khattab itu istananya terbuat dari apa Pak?" "Oh, istana Umar bin Khattab itu pondasinya bertaburkan iman, dindingnya berlapiskan akhlak, dan kubahnya bermahkotakan tawadu. Itulah istana Umar bin Khattab." Waduh, hebat ya Pak. Kalau pengawalnya banyak Pak. Pengawal Umar bin Khattab banyak. Fakir miskin, yatim piatu, orang tua jompo. Itulah pengawal Umar bin Khattab. Wah, istananya megah, pengawalnya banyak. Ngomong-ngomong Pak, rakyat kecil kayak saya ini bisa nggak ketemu sama Khalifah Umar? Bisa. Kapan Pak? Sekarang juga. Di mana Pak? Di depan sampean. Di depan kamu. Sayalah Umar bin Khattab. Ada apa kamu cari saya? Terperanjatlah Yahudi ini. Tidak lama kemudian girang, senang, bukan main. Ternyata yang dia hadapi langsung adalah Khalifah Umar bin Khattab dengan pakaian yang begitu sederhana. Yahudi ini melapor, "Pak, maaf, saya dari jauh, dari Mesir. Di Mesir gubernur Bapak yang namanya Amr bin As zolim." "Zolim bagaimana?" "Saya punya sebidang tanah dan gubuk. Katanya di atas tanah saya itu akan dibangun masjid yang megah dan mewah. Saya nggak mau jual tanah tersebut, dirampas. Gubuk saya dihancurkan, tanah saya diambil. Saya datang ke sini lapor sama Bapak, saya mohon keadilan." Kata Khalifah Umar bin Khattab, "Yahudi, saya Pak. Kamu lihat di sebelah sana ada tempat sampah. Lihat Pak. Tolong kau ambilkan saya sepotong tulang onta." Yahudi bingung. Datang jauh-jauh dari Mesir ke Madinah mau nyari tulang, mau nyari keadilan, malah disuruh nyari tulang. Karena yang nyuruh presiden dilakukan oleh Yahudi ini. Korek tempat sampah tuh, dapatlah sepotong tulang onta, diberikan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar cabut pedangnya, dengan ujung pedang beliau torehkan garis lurus tepat di tengah tulang. Selesai tulang itu ditorehkan dengan ujung pedang,
tulang itu diberikan kembali kepada Yahudi. Seraya berkata Umar bin Khattab, Yahudi, ini tulang kau bawa kembali ke Mesir, kasihkan gubernur saya, nanti dia tahu apa maksud tulang ini. Tambah bingung Yahudi, datang jauh-jauh mencari keadilan, cuma dikasih tulang. Kembalilah Yahudi ke Mesir. Sampai di Mesir langsung ke istana gubernur Amr bin As. Selamat siang Pak Gubernur. Selamat siang Yahudi. Ada apa? Ada oleh-oleh. Oleh-oleh apa? Tulang. Dari mana? Dari Khalifah Umar bin Khattab. Melihat tulang dengan garis lurus tepat di tengahnya, Gubernur Amr bin As mukanya pucat, badannya gemetar, keringat keluar dari sekujur tubuhnya. Tambah bingung lagi Yahudi ini. Ngelihat tulang, mukanya pucat, badannya gemetar, keringat dingin keluar dari sekujur tubuh gubernur. Bingung Yahudi. Memberanikan diri bertanya, Pak Gubernur, saya baru tumben lihat gubernur takut sama tulang. Sebenarnya ini tulang apa Gubernur? Kata Amr bin As, Yahudi, ini tulang bukan tulang sembarangan. Dengan tulang ini torehan garis lurus tepat di tengahnya, seolah-olah Khalifah Umar bin Khattab pesan keras kepada diri saya dua hal. Pertama, seolah-olah Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkata kepada saya, Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang mendapat nikmat umur, nikmat ilmu, nikmat pangkat dan jabatan, nikmat harta, kau berlaku semena-mena. Ingat Amr bin As, satu saat kamu akan kembali jadi tulang seperti ini. Jangan mentang-mentang sedang diberikan nikmat, kamu melupakan tugasmu, kamu melupakan kewajibanmu menyembah Allah. Ingat, satu saat kamu akan jadi tulang seperti ini. Yang kedua, pesan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Amr bin As, kalau kamu tidak sanggup berbuat adil kepada rakyatmu, nanti pedangku yang akan meluruskan kamu sebagaimana lurusnya garis di tengah tulang ini. Yahudi, ini Khalifah pesan keras kepada saya. Semua hak-hak kamu saya kembalikan. Saya tidak jadi membangun masjid yang mewah di atas tanah kamu. Saya kembalikan tanah dan gubuk kamu, nanti akan saya dirikan kembali. Yahudi melongo, heran. Kata Yahudi, oh luar biasa hukum Islam ya Pak. Walaupun saya orang Yahudi, tapi perkara saya dimenangkan dalam pengadilan Islam. Pak, saksikanlah Pak Gubernur. Mulai saat ini, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Yahudi masuk Islam. Al-musawwat bainan nas fi takallifil ahkam. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, begitulah tugas baginda Nabi. Masa aktifnya, masa dinasnya cuma 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, tapi Islam diterima segala lapisan masyarakat. Yang ketiga, yang terakhir, prinsip baginda Nabi dalam berdakwah. Nabi dalam berdakwah itu ucapan dan perbuatannya sama.
Inilah yang menjadi daya tarik beliau. Ucapan dan perbuatannya sama. Kalau Nabi bilang A, maka yang dikerjakan A. Kalau Nabi ucapkan B, maka yang dilakukan adalah B. Pantas kalau kemudian Nabi jadi panutan, beliau jadi teladan, beliau jadi contoh dalam kehidupan. Apa sebab? Ucapan dan perbuatannya sama. Maaflah Pak, kita ini sekarang rakyat Indonesia kadang-kadang bingung cari teladan, susah cari panutan. Sekarang ini siapa yang mau kita contoh? Orang pandai memberi contoh, tapi tak bisa jadi contoh. Pandai memberi contoh, tapi tak sanggup untuk jadi contoh. Manis berhadapan, tapi lain bicara begitu balik belakang. Ucapannya santun, perbuatannya sering Fir'aun. Sebagai rakyat kita bingung, siapa yang mau kita jadikan teladan, siapa yang mau kita jadikan panutan. Tidak jarang pemimpin-pemimpin kita sekarang bilang A, nanti sore berubah jadi B. Hari ini bilang C, lusa berubah jadi D. Macam mana kita mau jadikan teladan? Nabi dakwahnya diterima, diikuti oleh kalangan lapisan masyarakat karena ucapan dan perbuatannya sama. Satu contoh, misalnya Nabi mengatakan, saudara-saudara, rajin-rajinlah bersedekah. Kita baca dalam tasrih kehidupan baginda Nabi, di rumah beliau nyaris belum pernah ada uang menginap. Kita baca juga sejarah Nabi, walaupun beliau dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, tapi kalau sholat tahajud kaki beliau sampai bengkak karena rajin ruku dan sujud. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, karenanya kita bersyukur kepada Allah. Walaupun kita hidup 14 abad lebih sesudah baginda Nabi wafat, tapi alhamdulillah kita diberikan iman, diberikan kepercayaan, diberikan keyakinan untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah sejarah, banyak orang 14 abad yang lalu sezaman dengan baginda Nabi, tahu dakwah baginda Nabi, menyaksikan mukjizat baginda Nabi, tetapi mereka hatinya ditutup oleh Allah, tidak diberikan hidayah berupa keimanan Islam. Menyaksikan Nabi, menyaksikan dakwah Nabi, menyaksikan mukjizat Nabi, tapi hatinya ditutup dari nilai-nilai hidayah. Alhamdulillah, walaupun kita belum pernah berjumpa dengan baginda Nabi, tapi Allah memberikan kita hidayah berupa nilai-nilai keimanan untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jaga nilai iman ini. Orang yang beriman kelihatan dari apa? Dari pribadi, perilaku, perbuatannya ketika hidup. Perbuatan macam apa? Orang yang beriman, dasar iman itu dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Contohnya pagi ini kita sholat subuh berjamaah di Masjid Raya Ubudiyah. Nih, mudah-mudahan dicatat sebagai sebuah ibadah yang ikhlas
dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala kita, ibadah kita, musafahah, silaturahmi seperti ini jelas merupakan sebuah ibadah yang juga mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi saya pagi ini di Kecamatan Tandun. Silaturahmi saya pagi ini di tengah-tengah masyarakat Tandun. Saya hadir di sini nih tidak merasa sebagai seorang tamu. Saya hanya merasa sebagai seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Inilah silaturahmi. Inilah keluarga muslim. Saya datang tidak merasa sebagai seorang tamu. Saya datang hanya sebagai seorang keluarga yang mengunjungi keluarganya. Saya adalah saudara. Saudara adalah saya. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Begitulah kita diikat dengan silaturahmi ini menjadi keluarga besar, keluarga muslim. Maka insya Allah ini bernilai ibadah dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah, cuma saya silaturahmi pagi ini enggak ujuk-ujuk ada di sini. Ujuk-ujuk apa tuh bahasa Tandunnya ujuk-ujuk? Tiba-tiba sama ya. Saya silaturahmi pagi ini enggak tahu-tahu tiba-tiba ada wasilahnya, ada pembawanya. Wasilahnya siapa? Teman-teman kita, keluarga kita juga, yayasan kita peduli berbagi. Yayasan ini didominasi oleh para bujang, anak-anak muda yang masih gesit, masih cekatan, masih full power. Yayasan ini bergerak dalam 3 bidang: keagamaan, sosial, dan kemanusiaan. Keagamaan misalnya satu contoh melakukan safari dakwah. Saya di Provinsi Riau ini rupanya sudah 7 hari saya di sini. Enggak terasa. Berangkat Senin lalu dari Jakarta, muter di Provinsi Riau. Senin ini sudah hari ke-7. Safari dakwah hari ke-9 ya. Hari ke-9 malahan. Hampir-hampir saya di Riau ini lupa hari. Padahal istri di Jakarta lagi nungguin. Salah satu programnya safari dakwah ke pelosok-pelosok daerah. Bahkan semalam tuh kami ini dari kecamatan desa Air Terbit di daerah Kampar. Selesai acara pengajian di sana kurang lebih jam 11, setengah 12 kami lanjutkan perjalanan ke sini, masuk ke Tandun nih sekitar pukul 3 pagi tadi. DKM menyambut kami di depan masjid, lalu singgah sebentar ke rumah salah seorang DKM, masuk ke dalam pasar itu. Dan setelah ini kami harus melaksanakan safari dakwah lagi karena nanti habis zuhur di daerah mana habis zuhur? Di daerah Pasir. Safari dakwah yang dilakukan oleh Yayasan Kita Peduli Berbagi masuk ke pelosok-pelosok dalam rangkaian apa? Pertama silaturahmi, yang kedua membentengi akidah saudara-saudara kita. Spanyol itu pernah jaya di bawah kepemimpinan Islam, tapi itu dulu.
Islam begitu kuat masuk lewat Cordova menguasai Sevilla. Itu dulu. Sekarang Islam di Spanyol hanya tinggal kenangannya saja. Lihatlah sejarah. Kita umat Islam di Indonesia, kalau kita lengah, wallahu a'lam, kemungkinan kita bisa terjadi hal-hal seperti itu. Yayasan Kita Peduli Berbagi ingin berkontribusi supaya Islam tetap eksis selama-lamanya di bumi pertiwi. Maka dilakukanlah safari dakwah ke pelosok-pelosok negeri. Hal-hal macam ini saya pribadi mohon dukungan doa dari Bapak Ibu semua. Jangan sampai kita umat Islam Indonesia lengah. Kalau kita lengah, tidak mustahil jumlah kita lambat laun akan terkikis dan terpinggirkan seperti Spanyol. Karena itu butuh dukungan, paling tidak dukungan doa dari kita semua. Apa yang dilakukan Yayasan Kita Peduli Berbagi, sungguh ini harus kita bantu, harus kita dukung. Safari dakwah yang dilakukan masuk ke pelosok-pelosok daerah sungguh merupakan satu hal yang patut untuk diberikan apresiasi. Karena itu saya ingin mengajak kita semua. Tadi sudah saya katakan programnya diantaranya keagamaan, safari dakwah, sosial, memberikan pendidikan, memberikan insentif, dan kemudian mengkoordinir para guru-guru untuk mengajar di daerah-daerah terpencil tersebut. Supaya apa? Anak-anak kita di daerah terpencil tersebut juga mampu mendapatkan pendidikan agama sehingga keyakinannya, akidahnya tetap kuat dan terpelihara. Karena itu pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk ikut berkontribusi, membantu material seikhlasnya sesuai kadar kemampuan kita. Saya ingin menghimpun dana sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu untuk mengambil peranan terhadap perjuangan syiar agama yang dilakukan Yayasan Kita Peduli Berbagi. Bu, mau beribadah? Yang jawab 30 orang. Bapak Ibu mau beribadah? Mau sedekah? Bawa uang tidak? Berapa? 2.000. 2.000. Masuk kebun binatang saja 15.000. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri 2.000? Itu menghina saya namanya itu. Saya akan mengajak kita semua untuk berkontribusi walaupun sedikit, tapi membantu syiar dakwah ini. Jangan sampai lengah, jangan sampai lalai. Karena kalau lengah dan lalai, kemungkinan Spanyol bisa saja terulang kembali. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kawan-kawan panitia dan tim sudah siap? Kotak-kotak amalnya saya akan baca sholawat. Ibu bapak silakan bersedekah semampunya. Bu, yang nggak bawa uang pinjam sama teman sebelahnya. Kalau temannya nggak bawa uang juga, tangannya pura-pura dimasukkan kotak saja, tapi jangan ngambil yang di dalam. Ayo, saya akan membacakan sholawat, dimulai dari saya dulu. Mana timnya nih? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Bantu.
nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlina minhu wala na'ami ya Rabb. Bantu sholat. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi fir da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi ya Rabb. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ibu bapak, saudara-saudara, karena itu kita umat Islam jangan sampai lengah, jangan sampai terlena. Janganlah kita bangga bahwa persentase kita di Indonesia itu besar, 87%. Tetapi kalau kita terus terlena, lalu kita lengah dan lalai, kita tidak memikirkan saudara-saudara muslim kita di tempat lain, tentang pendidikannya, penanaman nilai-nilai ajaran agamanya berkurang, lambat laun itu akan terkikis. Lambat laun akan mengalami penurunan. Lambat laun akan tergeser. Berdampak kemudian jumlah presentasi kita tentu akan berkurang. Karena itu ini merupakan kewajiban kita bersama untuk terus mengibarkan syiar-syiar agama Islam kepada saudara-saudara muslim kita yang jauh di pedalaman-pedalaman tersebut. Satu lagi Bapak Ibu saudara-saudara, program Yayasan Kita Peduli Berbagi mencetak dan mendistribusikan Al-Quran. Al-Quran itu kemudian dikirimkan kepada saudara-saudara kita di pelosok-pelosok terpencil. Bukan cuma sekedar Al-Qurannya yang dikirimkan, tapi berikut dengan para pengajar dan guru-gurunya. Sebab kita tahu mempelajari Al-Quran tidak bisa dilakukan dengan otak sendiri. Mempelajari Al-Quran harus dengan gurunya. Mempelajari Al-Quran pakai otak sendiri lebih sering menghasilkan salah kaprah. Karena itu yayasan menginisiasi, memberikan insentif, lalu mengirim guru-guru ngaji ke daerah-daerah untuk mengajarkan anak-anak kita di sana itu tentang baca dan ilmu Al-Quranul Karim. Karena program ini kemudian Yayasan Kita Peduli Berbagi mengajak ibu bapak kita semua yang memiliki kelebihan harta untuk sama-sama melakukan donasi. Satu mushaf Al-Quran macam ini, satu mushaf Al-Quran macam ini dimaharkan dengan nominal Rp100.000. Adapun uang Rp100.000 tersebut akan digunakan untuk mencetak ulang kembali Al-Quranul Karim, lalu memberikan dana tersebut sebagai insentif bagi guru-guru ngaji yang akan dikirim ke daerah-daerah terpencil. Karenanya
satu mushaf Al-Quran macam ini, Yayasan Kita Peduli Berbagi memberikan kepada ibu bapak semua yang mau mendonasikan hartanya satu mushaf Al-Quran seperti ini, dimaharkan dengan nilai 100.000 rupiah. Bagi jamaah yang ingin ikut mendonasikan lebih dari 5 buah mushaf Al-Quran sebesar 500.000 rupiah, maka yayasan memberikan apresiasi berupa sertifikat donasi macam ini. Yang terakhir, ibu dan bapak ada yang ingin mendonasikan menjadi pejuang Al-Quran, memberikan donasi di atas 10 Al-Quran, saya ikut berkontribusi untuk menjadi bagian pejuang Al-Quran, maka dengan ikhlas akan saya hadiahkan sorban yang sedang saya kenakan. Ibu bapak yang memberikan donasi di atas 10 mushaf Al-Quran, saya hadiahkan sorban yang sedang saya kenakan. Soal pembayaran, ibu bapak bisa melakukannya secara langsung maupun transfer ke rekening Yayasan KPB. Adapun pembayarannya nanti akan dibantu oleh tim yayasan. Tim yayasan ini berjumlah 6 orang, 3 orang dari kalangan pemuda, 3 orang dari kalangan gadis-gadis belia. Karenanya mari sama-sama kita jadi pejuang Al-Quran, ikut berpartisipasi mendonasikan yang kita mampu. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, di akhir mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Pertama, Fatihah ini kita khususkan buat diri kita semua. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pagi ini dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah, diberikan kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dikaruniakan kita keturunan yang soleh dan soleha, dan seluruh kita yang hadir pagi ini diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Fatihah yang kedua kita khususkan ibu bapak yang berinfak dan bersedekah. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat dan kebutuhannya. Allah sampaikan pahala-pahala kiriman kepada orang-orang tercintanya, dan Allah jaga keluarga mereka semua. Bitil kalniyah Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma rzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.